Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, eh, khususnya teman-teman mahasiswa di tempat masing-masing. Semoga selalu kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan aktivitas dengan lancar. Baik, kali ini kita bahas terkait dengan strategi pemasaran dalam ekonomi kreatif. Ya, kita ke depan akan membahas hal ini lebih mendalam. Apa yang Anda rasakan hari ini? Bagaimana perasaan mahasiswa hari ini? Apakah senang, sedih, bahagia, atau biasa aja? Atau malah bertanya-tanya? Nah, tentunya kita perlu harus memotivasi diri untuk hari ini saya sehat, saya senang, saya bahagia untuk memulai atau mengawali aktivitas sehingga semuanya dengan harapan yang positif berjalan dengan lancar. Begitu. Semoga semuanya dengan keadaan senang, bahagia, dan sehat sehingga aktivitas pun lancar. Apa itu strategi pemasaran? Jadi cara seorang owner atau produsen untuk mempertahankan dan memenangkan apa yang dipasarkan, produk maupun jasa, sehingga eh, dapat bersaing di pasaran. Bagaimana penerapannya? Kita bahas setelah ini. Mari kita mulai dengan ice breaking dengan judul Menjual Cerita Bukan Hanya Produk. Bayangkan, bayangkan Anda melihat dua cangkir kopi. Satu hanya disebut kopi hitam, sedangkan yang lain diceritakan sebagai kopi yang ditanam di pegunungan tinggi dengan cita rasa karamel yang alami. Mana yang akan menarik perhatian Anda? Dalam ekonomi kreatif, strategi pemasaran adalah seni menghidupkan cerita dalam produk itu. Bukan hanya soal menjual barang, tapi juga bagaimana produk tersebut punya makna, emosi, dan pengalaman bagi konsumennya. Sehingga bukan hanya sekedar kita menjual produk, namun menjual cerita di balik produk itu. Strategi ini menggabungkan kreativitas, teknologi, dan kedekatan dengan audiens, tentunya pemakai produk kita, yaitu pelanggan. Jadi, bagaimana Anda menceritakan produk Anda? Siapkan ide terbaik Anda dengan menyiptakan cerita pada produk Anda. Dan mari kita bahas bagaimana menjadikan strategi pemasaran menjadi sebuah karya kreatif yang nantinya ke depan bisa sukses. Apa tujuan materi kali ini? Yang pertama, harapannya mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi pemasaran digital untuk produk kreatif. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dan mengidentifikasi branding dan identitas usaha. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membangun relasi dengan konsumen. Next. Mengapa kita harus belajar strategi pemasaran dalam ekonomi kreatif? Karena dengan strategi pemasaran yang dulu-dulunya kita lakukan, tentunya perlu inovasi, kreativitas,
Sehingga strategi pemasaran zaman dulu dengan zaman sekarang lebih inovatif, yaitu dengan tentunya dengan di zaman modern ini digital luar biasa sekali berperan dan dapat meningkatkan kemudahan komunikasi antara pelanggan dan produsen atau penjual produknya. Baik, kita ke strategi pemasaran ya. Ini hal ini merupakan elemen krusial dalam keberhasilan produk atau layanan ya. Strategi pemasaran ini sebagai sektor yang fokus pada kreativitas, inovasi, dan nilai budaya. Jadi tidak lepas dari bagaimana kebiasaan di Indonesia kita tanamkan kepada bagaimana kita mengkreasikan di dalam inovasi kreativitas kita. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, strategi pemasaran menjadi alat utama untuk menjangkau audiens yang lebih luas, membangun merek, dan menciptakan hubungan jangka panjang dengan konsumen. Baik, saya masukkan 3 poin di sini. Teori utama dalam pemasaran digital, definisi pemasaran dalam ekonomi kreatif, konsep utama strategi pemasaran ekonomi kreatif. Baik, kita kupas satu persatu. Yang pertama, teori utama dalam pemasaran digital yang mencakup 4 di sini, teori 4C, customer cost conference, convenience, komunikasi. Jadi, konsumen, biaya, kemudahan, dan komunikasi interaktif. Yang kedua, teori sosial media marketing, di mana eh, dengan adanya platform digital, kita dapat mempromosikan secara konten visual, ya, dengan interaksi ya, dalam membangun merek. Yang ketiga, teori funnel marketing, di mana di situ menarik perhatian calon konsumen hingga mendorong untuk membeli, yang meliputi kesadaran, minat, keinginan, dan tindakan. Yang keempat, teori konten marketing. Bagaimana di sini eh, pemasaran berbasis konten berkelanjutan yang memberikan nilai kepada konsumen, tentunya produk kita lebih bernilai dan memberikan informasi yang relevan. Baik, yang kedua terkait dengan definisinya, pemasaran digital merupakan upaya mempromosikan produk atau layanan menggunakan platform digital seperti media sosial, mesin pencarian seperti Google, platform yang lain, email, aplikasi, dan situs web. Sedangkan produk kreatif hasil dari proses kreatif yang menggabungkan ide, inovasi, dan nilai budaya untuk menciptakan produk yang memiliki nilai tambah. Sehingga keduanya dapat kita kolaborasikan. Strategi yang mengintegrasikan teknologi digital dan kreativitas untuk mempromosikan produk yang unik, relevan, dan menarik bagi konsumen. Jadi, bagaimana produk kreatif itu digunakan di dalam pemasaran digital. Konsep utama strategi pemasaran ekonomi kreatif. A. Strategi konten digital, di mana eh, konten-konten yang menarik bukan hanya konten dalam bentuk video, yaitu juga bentuk kata-kata, gambar, dan visual bisa. Yang kedua, AB, pemanfaatan media sosial. Luar biasa media sosial kita manfaatkan, ya.
terutama yang mengandalkan visual nih, ya. Tanpa kita menawarkan langsung dalam segi fisik, kita buat secara visual, gambar maupun suara. Yang C, optimasi mesin pencari. Ya, bagaimana kita mengoptimalkan dengan kalimat yang sederhana dan mudah dicari oleh audiens atau pelanggan. Misalkan di pencarian Google, kerajaan lokal Indonesia, itu sudah nampak semuanya. Lebih mudah dicari dan lebih umum kalimatnya. Lanjut kepada D, kampanye iklan digital. Bagaimana di situ memungkinkan produk kreatif menjangkau konsumen secara spesifik, demografi, minat, dan lokasinya. Ya, yang sebagai eh, magnet penarik pelanggan untuk membeli produk kita. E, kolaborasi dengan influencer. Bagaimana kita berkolaborasi dengan eh, para public figure mungkin, ya, sehingga menjadi magnet atau pemikat konsumen untuk membeli produk kita. Ya, kita lanjut F, marketplace dan e-commerce. Nah, ini juga masuk ke marketplace, ya, ke situs web atau platform marketplace Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lain sebagainya bisa kita gunakan. G, data analisis dan evaluasi. Bagaimana kita menganalisis, mengacak bagaimana jumlah calon konsumen kita, views kita, dan juga melihat berapa dilihat, berapa pemesanan, berapa komentar di situ. Kita analisis feedbacknya dari konsumen, bisa kita evaluasi untuk bagaimana kemajuan produk kita, bagaimana pemasaran, sejauh mana produk kita diketahui oleh konsumen. Bagaimana komentar mereka, kita evaluasi di situ. Jadi analisis, ya. Misalkan di marketplace bintangnya ada 3, 4, 5 itu bisa dilihat dan komentar-komentarnya itu kita evaluasi sebagai produsen. Lanjut kepada branding dan identitas usaha. Apa itu branding? Proses menciptakan identitas yang kuat dan konsisten untuk sebuah usaha, produk maupun layanan yang diperjualbelikan. Ya, seperti logo, warna, visi, misinya, tujuannya, sehingga ini dapat membangun kesadaran, kepercayaan, loyalitas konsumen. Yang kedua, apa itu identitas usaha? Yaitu cara sebuah bisnis mengidentifikasi, mendefinisikan dirinya sendiri kepada konsumen. Jadi memberikan identitas di mana termasuk inti dari produk itu, manfaatnya, dan juga kegunaannya, cara pakainya, dan lain sebagainya. Itu menjadi bagian hal penting dari strategi branding. Komponen branding dan identitas usaha, ya, ini yang pertama nama merek yang mudah diingat bisa dan juga namanya unik. Ya. Contoh Gojek di situ berarti kan go pergi, Jack eh, Gojek, ojek ya kan. Seperti pangkalan sebelumnya ojek. Jadi diinovasi jadi Gojek. Yang kedua, logo dan elemen visual.
Yang ketiga, nilai dan misi. Jadi bagaimana prinsip-prinsipnya dengan berlandaskan apa kira-kira? Mungkin diberikan konten seperti product night, just do it dari iklannya yang terinspirasi dari eh, keberanian. Kata-kata just do it. Komunikasi merek. Bagaimana cara bisnis berinteraksi dengan konsumen kita itu. Nah, iklan media sosial, pengalaman pelanggan seperti Starbucks. Dan yang kedua, pentingnya branding dan identitas usaha. Meningkatkan kesadaran merek, membantu bisnis menonjol di tengah persaingan atau di tengah-tengah kompetitor ya. Sehingga apa sih branding kita begitu. Membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen. Yang selanjutnya memberikan nilai tambah pada produk atau layanan. Itu pentingnya branding dan identitas usaha. Langkah-langkah penerapan branding dan identitas usaha. Yang pertama, definisikan misi dan nilai utama. Jadi misinya harus harus kuat dan juga eh, terarah, mempunyai tujuan. Ya. Yang kedua, rancang elemen visual. Ketika kita membuat secara fisik iklan dalam bentuk brosur atau tempel di secara fisik atau video gambar yang dibuat secara visual, silakan. Yang ketiga, buat strategi komunikasi. Yang keempat, berikan pengalaman pelanggan yang unik. Jadi ada cerita di balik suatu iklan, ya, ada influencer atau ada pengalaman konsumen yang dapat diceritakan. Poinnya dipromosi. Dan yang kelima, konsistensi di semua platform. Jadi konsisten kita terus memberikan promosi, iklan, terus kita update di situ. Statusnya selalu diperbaharui, selalu ditawarkan secara online ya. Sehingga selalu ada di eh, konten-konten di atas. Ya, selalu dapat view-view terbaru dari warganet tentunya. Keunggulan dari branding yang kuat. Yang pertama, keunggulan kompetitif. Jadi memberikan nanti bagaimana kita lebih menonjol dari pesaing kita. Apa caranya? Bagaimana caranya? Branding kita itu pakai apa? Mungkin dengan kalimat yang tadi just do it. Seperti contohnya produk Honda ya. One Heart. Nah, kalau sudah dengan One Heart itu sudah produk dari Honda nih. Atau semakin di depan produk yang mahal di situ. Dan lain sebagainya. Dan yang kedua, loyalitas konsumen. Bagaimana menciptakan merek yang kuat? Ya. Sehingga di situ tuangkan juga cerita di balik sebuah produk itu. Yang ketiga, kemampuan menarik investor. Ya. Buat kepercayaan kepada investor bahwa pendanaan ini digunakan oleh kami seperti ini. Ya. Produknya menarik dan juga memikat hati pelanggan. Dan dibuktikan dengan banyaknya peminat produknya. Begitu. Ya, next, membangun relasi dengan konsumen. Bagaimana caranya? Ciptakan hubungan yang kuat dulu, ya, seperti kualitas produknya, layanannya di situ. Sehingga keberlanjutannya itu nanti bisa eh, diramalkan. Baik, apa lancar, apa kedepannya semakin sukses, ya.
Hubungan yang baik dengan konsumen tidak hanya meningkatkan loyalitas pelanggan, tetapi juga menciptakan peluang. Contohnya, konsumen membeli produk kita, puas dengan produk kita. Nah, konsumen itu akan bercerita dengan orang lain, kepada keluarganya, temannya. Otomatis mereka mempromosikan secara tidak langsung, sehingga hal positif datang kepada kita. Datanglah pelanggan yang lain untuk membeli produk kita. Baik, lanjut. Faktor penting dalam membangun relasi dengan konsumen. Yang pertama, kepercayaan. Gimana caranya kepercayaan? Kualitas produknya, pelayanannya yang betul-betul sesuai dengan harga, sesuai dengan apa yang dipromosikan, sesuai dengan apa yang menjadi eh, apa namanya strategi yang disampaikan sesuai dengan produk yang dijual. Keterlibatan semua pihak. Ya. Jadi itu juga sebagian menjadi nilai tambah kepercayaan. Sebagai semakin banyak orang terlibat, semakin kepercayaan itu bertambah. Terus personalisasi, ya. Jadi bagaimana personalisasi personnya dari penjual, pemilik produk, dan juga apa namanya produk yang dijual itu selaras, semuanya sama apa yang disampaikan, produk yang diperoleh, manfaat produk, fungsi produk, terus ketahanan produk dan lain sebagainya. Komunikasi yang efektif, bagaimana komunikasi feedbacknya dari apa namanya konsumen atau pemasar kepada produsen, pemasar atau kepada kepada konsumen. Jadi feedback konsumen itu penting untuk produsen atau pemasar agar lebih baik lagi ke depannya dalam memasarkan, misalkan eh, pendapat seorang konsumen yang bagus bisa membangun. Kritik juga bisa membangun dengan adanya kritik yang ada, bagaimana memperbaiki produk kita ke depannya. Manfaat relasi yang baik dengan konsumen. Loyalitas pelanggan, bagaimana konsumen itu merasa dihargai, ya, ketika kita dilayani, ya. Terus merek itu tetap mulai dari dulu hingga sekarang. Jadi merek itu kalau sudah kita suka, ya tetap kita pakai merek itu. Misalnya di handphone kita, ya, pakai Apple, dan handphonenya rusak, Apple itu sudah suka, terlanjur suka dengan merek Apple. Jadi bisa beli lagi dengan merek yang sama, misalnya. Atau suka yang lain, Vivo misalnya. Atau Samsung sudah cinta dengan produk yang Samsung itu dengan fitur-fitur yang menarik. Ketika rusak handphone itu, kita beli dengan merek yang sama yaitu Samsung tadi. Misalnya seperti itu. Terus yang kedua, word of mouth. Hubungan baik mendorong konsumen untuk merekomendasikan. Ya, bagaimana eh mulut ke mulut itu, ya. Jadi bisa bisa menjadi apa namanya? hmm, senjata kita untuk mempromosikan tanpa kita capek-capek dengan biaya tambahan biaya, sehingga mereka pelanggan itu merasa puas, mereka cerita kepada orang lain. Yang ketiga, meningkatkan penjualan. Bagaimana konsumen merasa dekat dengan merek kita, produk kita, dan sering kita eh, apa pelanggan itu datang berulang-ulang, berarti konsumen itu, customer itu suka kepada produk kita. Makanya
Nah, baik kita lanjut kepada bahasan kita kali ini. Ya, yang ketiga tadi ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu aktivitas mahasiswa, kuis, diskusi, identifikasikan elemen penting strategi pemasaran di salah satu usaha di lingkungan Anda. Tulis di kolom komentar bawah ya. Baik, intisari dari pembelajaran kali ini yaitu strategi pemasaran merupakan elemen krusial dalam keberhasilan suatu produk atau layanan, terutama di sektor ekonomi kreatif. Pemasaran digital adalah upaya mempromosikan produk atau layanan menggunakan platform digital. Produk kreatif adalah hasil dari proses kreatif yang menggabungkan ide, inovasi, dan nilai budaya. Konsep utama strategi pemasaran ekonomi kreatif terdiri dari strategi konten digital dan lain sebagainya. Branding adalah proses menciptakan identitas yang kuat dan konsisten untuk sebuah usaha, produk, dan pelayanan. Keunggulan dari branding yang kuat terdiri keunggulan kompetitif, loyalitas konsumen, kemampuan menarik investor. Faktor penting dalam membangun relasi dengan konsumen terdiri dari kepercayaan, keterlibatan, personalisasi, dan komunikasi yang efektif. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.